Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau. Yang terhormat Gus Maulana Syuhada yang senantiasa saya hormati, juga semua jamaah Majelis Qiyamul Lail fi syahri Ramadan, dan juga semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bisa berkumpul, bermunajat di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin Majelis Qiyamul Lail rahimakumullah, melanjutkan keterangan keutamaan daripada sholatul lail, sholat malam. Kemarin itu orang yang ahli sholat malam itu diberikan 5 fadilah, 5 keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 5 diberikan di dunia dan yang 4 di akhirat. Sekarang yang 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arba'atu allati fil akhirah. 4 keutamaan yang diberikan kelak di akhirat. Yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi. Yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi. Kelak dibangkitkan dari kuburnya orang tersebut abyadul wajhi, wajahnya bersinar, wajahnya berseri-seri, enggak gelap. Kenapa? Karena amalnya, yakni sholat malamnya tampak pada orang tersebut. Bangkitnya orang dari alam kubur niku nggih macam-macam. Ada yang utuh nggih seperti biasa, ada yang udah beda. Naudzubillah, semua tergantung amal selama di dunia. Kalau bangkitnya, ada yang bangkitnya itu kepalanya bukan kepala manusia, kan, tapi ada yang kepala hewan, ada yang berkepala tikus, ada yang berkepala anjing, ada yang berkepala babi, ada yang kebalik, ada yang kebalik. Maksudnya kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ada yang perutnya besar, ada yang lidahnya keluar, macam-macam. Tergantung amalia selama hidup di dunia. Khusus orang yang ahli sholat malam, terutama sholat tahajud, beda. Dan anehnya, meskipun kepala itu udah nggak sama seperti di dunia, anehnya bisa mengenal antara satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain. Misal si A
kepalanya menjadi monyet misal. Ya kalau selama di dunia berteman ya pancet kenal seperti biasanya. Loh jenengan nopo sirai kok berubah? Tetap kenal. Lah itu meskipun sudah berubah. Nah niku keuntungannya apa itu orang yang sholat malam. Diterangkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuyassiru alaihi al-hisab. Hisab amalnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak menemukan hisab orang-orang yang ahli sholat malam. Yang lainnya pada antri nunggu perhitungan amal, nunggu pertanggungjawaban amal selama di dunia. Orang yang ahli ibadah sholat malam diringankan oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Jadi malaikat coro nimbang, oh sampean nggih pun mboten usah pun langsung suruh langsung ke surga. Selamat, diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, wa yamurru 'ala sirati kal barkil khatifi. Kelak di hari kiamat orang itu lewat di siratul mustaqim kal barkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Ya secepat kilat. Ya sebagaimana kita ketahui kalau ada kilat itu, secepat itu langsung nyampe, langsung nyampe. Saking cepatnya, dimana diceritakan di dalam kitab-kitab niku orang-orang yang lewat niku nggih beraneka ragam. Ada yang baru menaruh kakinya di atas siratal mustaqim udah jatuh. Ada yang bisa lewat tapi yaitu merangkak. Ada yang ngesot. Ada pula yang lebih cepat sekejap mata. Lah niku keuntungan-keuntungan yang seperti ini. Kalau bukan orang-orang yang ahli sholat malam gak bisa. Makanya berat sholat malam niki berat. Apalagi sendirian. Nah kita jamaah seperti ini kan enteng, ringan. Jadi apa ya, gak ngantuk kalau dilakukan bareng-bareng. Lah kalau udah posisi masing-masing di rumah, berat mau bangun itu berat. Apalagi hujan-hujan gerimis-gerimis gini, angin ser meleser, ya mau buka mata itu kesulitan udah. Nah, kalau tidak ada niatan yang sungguh mau sholat malam. Yang terakhir, wa yu'ta kitabuhu biyaminihi yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat buku catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dengan tangan kanan, diterima dengan tangan kanannya. Soalnya nggih macem-macem. Ada yang nerima rapotnya itu dengan tangan kiri, ada yang dari depan, ada yang dari belakang, ada yang mungkur nggak lihat. Tur itu udah menunjukkan orang-orang yang tidak selamat. Kalau diterima, kita nerima buku catatan amal ini dengan tangan kanan, itu udah menunjukkan kalau orang tersebut adalah orang yang beruntung, orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita seperti itu.
Pesan penutup dawuhipun Kanjeng Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum. Hendaklah kalian istiqomah melakukan sholat lail, sholat malam, karena itu merupakan kebiasaan atau pengadatannya orang-orang soleh sebelum kita. Jadi orang-orang sebelum kita yang soleh-soleh itu bisa mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah gara-gara ahli sholat malam. Terus teng sairan faman tolabal ula syahirul layali. Barang siapa yang menginginkan pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi di hadapan Allah, syahirul layali, ayo meleo bengi dalam arti sholat malam. Masyarul hadirin rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.